Ketika Dahlan Iskan menuding Ahok suka bikin heboh dan kurang bisa kerja, ditulis oleh Widodo SB dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mengambil judul prestasi BTP di laman resminya diswe.id, Dahlan Iskan atau selanjutnya saya sebut saja DI biar lebih enak bacanya, memaparkan dengan nada mengkritisi secara subjektif mengenai kiprah Ahok selama ini di dalam dunia kerja, termasuk karirnya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada masa lalu. Tanpa tedeng aling-aling, tetapi terkesan memberi stigma negatif dan kurang netral. Itu penilaian saya ketika membaca ulasan DI. Silakan baca sendiri, saya sarankan dengan pelan-pelan supaya bisa menangkap atau menafsirkan maksud penulis terkait sosok Ahok. Awal tulisannya sih keren, dengan mengatakan bahwa orang berprestasi cenderung sukses ditempatkan dimanapun. Namun, baca beberapa baris kalimat selanjutnya membuat saya agak mules karena DI menulis, bagaimana kalau ada penilaian BTP itu hanya berprestasi dalam membuat kehebohan? Oh my goodness. Masih dilanjutkan dengan pendapat DI bahwa penempatan Ahok merupakan suatu perjudian besar bagi BUMN kalau sampai beneran yang menjadi viral belakangan ini ternyata terjadi. Lantas ada pula disebut bahwa perusahaan perlu ketenangan dan tidak bisa maju kalau hebohnya lebih besar daripada kerjanya. Oh my goodness. Bapak lupa ya? Dulu ketika bekerja sebagai menteri, apakah ada prestasi yang menonjol meskipun ulasan tentang kinerja Bapak dan kementerian yang Anda pimpin juga tidak heboh-heboh amat? Menulis ini saya tak peduli dituding sebagai buzzer. Namun saya hanya merasa perlu memberi sedikit catatan karena DI ternyata tak jauh beda dengan para kelompok yang menganggap remeh kemampuan dan profesionalitas Ahok jika beneran nanti dipercaya memimpin BUMN. Stigma soal pembawa kehebohan dan keributan itu sama sekali tidak berdasar karena hanya memandang dari satu sisi saja. Selama ini sebelum digiring ke Makobrimob, harus diakui bahwa kehadiran Ahok memang sejak awal bertujuan untuk mendobrak kepalsuan yang ada di negeri ini. Dia muak dengan perilaku para oknum yang memanfaatkan jabatan untuk bertindak semaunya dan merugikan masyarakat. Dia juga muak sama sebagian oknum orang berduit yang merasa bisa berbuat dan mengatur semaunya demi menuruti kehendak mereka atau memuluskan rencana bisnis mereka. Repotnya dia kebetulan double minority dan bertemu dengan aturan hukum yang belum bisa bertindak secara tegas dan netral, sehingga mengharuskan Ahok kini dikenal sebagai ex-narapidana karena dugaan penistaan agama. Perkara ribut-ribut yang dibilang DI, coba dilihat dulu dong alasannya. Misalnya soal tidak akurnya Ahok sewaktu menjadi gubernur saat berhadapan dengan DPRD DKI Jakarta. Itu karena ada apa-apanya yang menjadi penyebab ngamuknya Ahok. Namun kepada orang-orang yang berada di jalan yang lurus, tidak aneh-aneh atau tidak berusaha menghalangi terlayaninya masyarakat dengan baik, ya Ahok buktinya juga bisa santai-santai saja tuh. Kondangan dia datang. Orang yang mau pindah ke rumah susun atau rusun difasilitasi dengan baik. Bahkan penggusuran sekalipun dilakukannya demi kebaikan dari orang-orang tersebut. Hanya orang yang sirik sering mempolitisasi kondisi tersebut lalu sengaja di blow up sehingga akhirnya ramailah keadaannya. Aksi massa 3 angka juga rasanya tak akan pernah terjadi kalau tidak ada ulah si Buniani yang dengan rese mencoba menyulut amarah sebagian dari masyarakat kita yang mungkin sudah sejak lama punya dendam pada pribadi dengan double minority seperti Ahok, yakni beragama Kristen dan beretnis Tionghoa. Sebagai orang luar yang kini bukan siapa-siapa di BUMN, boleh saja sih DI beropini soal sesuatu yang lagi ramai dibicarakan. Hitsnya pasti banyak, begitu pula komentarnya baik di laman Diswe maupun di tempat lain yang mengulas opini DI terkait Ahok. Namun jika orang itu boleh berpendapat, saya pun juga bebas berpendapat juga dong. Bagi saya prestasi BTP yang sangat jelas jika mau dirangkum adalah membangunkan kesadaran masyarakat bahwa selama ini di balik sesuatu yang tenang di negeri ini, rupanya akan terlihat boroknya ketika ada sosok pemberani yang membongkarnya. Ingat Pak Dahlan Iskan, gaduh itu relatif, begitu pula dengan ketenangan. Orang korupsi, maling anggaran daerah atau negara bisa anteng karena ada kong kali kong.
orang yang punya borok juga bisa gaduh supaya tidak ketahuan. Nah, silahkan menilai sosok Dahlan Iskan seperti apa. Lewat tulisan terakhirnya ini, saya tidak ingin menyerang, hanya mengembalikan ke statement beliau di kalimat ini. Terserah yang menilai dan yang diberi nilai. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.